Ini langsung ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Profesor Dr. R.P. Hirianto, SHMUCN, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kepada yang terhormat Bapak Duta Besar Dr. Edi Pratomo, SHMK, selaku Utusan Khusus Staf Kepresidenan Republik Indonesia untuk Perdagangan Batas Maritim. Yang terhormat Ibu Penny Susutiorini, SHMH, selaku Kepala Badan Hukum Internasional dan juga selaku moderator pada kuliah umum pada hari ini. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di kuliah umum dengan tema Peluang dan Tantangan Informasi Indonesia. Kuliah umum pada pagi hari ini disiarkan secara langsung di 42 perguruan tinggi negeri di Indonesia kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Sebelum dimulainya acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dengan cukup. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Ana Yuriani Hasan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah
sekaligus membuka acara pada kuliah umum pagi hari ini dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada narasumber Bapak Duta Besar Dr. Edi Pratomo SHM. Kepada Dr. Edi Pratomo SHM untuk termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Pratomo. Beliau adalah utusan khusus Presiden terkait dengan persoalan batas wilayah maritim. Beliau yang sangat senior di Departemen Luar Negeri, pengalamannya tidak diragukan lagi, beberapa kali menjadi duta besar, sehingga pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sekali atas kehadirannya Pak Edi. Kita beri apresiasi yang sangat tinggi karena berkenan untuk meluangkan waktu kepada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk berbagi ilmu kepada anak-anak kami. Saya ucapkan sangat terima kasih. Yang saya hormati pula Ibu Penny selaku Ketua Bagian Hukum Internasional. Di sini ada tokoh-tokoh Fakultas Hukum, ada sahabat saya, sahabat yang sudah lama sekali, Profesor Dr. Rahayu, ya paling ujung. Kemudian sebelahnya Dr. Olis Roysyah, sebelahnya lagi Ibu Elvira Maridah, sebelahnya lagi Mbak Mita. Ya, saya panggilnya Mbak Mita, nama lengkapnya Mbak apa? Beliau adalah putra ketua MK. Oh, Adia Paramita, ya. Saya hafalkan dia. Sebelahnya lagi, dulu beliau itu dosen saya, tapi awet muda, ya toh. Namanya dosen itu selalu keturi ya Dayani, namanya Bapak Sukoco SHLLN. Ya, Pak Koco, terima kasih. Yang saya banggakan dosen-dosen muda serta para operator video conference, dan tidak lupa yang saya banggakan anak-anak saya mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai angkatan. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pagi siang hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, bisa berkumpul bersama. Tidak kurang satu apapun dalam acara kuliah umum peluang dan tantangan diplomasi di Indonesia. Ini adalah suatu hal yang sangat penting buat para mahasiswa Fakultas Hukum untuk memahami sejauh mana diplomasi pemerintah kita yang harus berhadapan dengan pemerintah asing terhadap beberapa kasus-kasus. Bagaimana tingkat kesulitan, sejauh mana strategi-strategi untuk mencapai keberhasilan dan sebagainya. Itu nanti dosen tamu kita Dr. Edi Pratomo ini akan menjelaskan secara tuntas, insya Allah, terhadap persoalan-persoalan besar bangsa yang pernah ditorehkan di dalam sejarah. Antara lain nanti bisa didiskusikan persoalan Pulau Sipadan Likitan, ya, yang ternyata di ujung akhir Mahkamah Internasional
dikatakan dalam tanda kutip harus lepas dari Indonesia. Ini sebetulnya kesalahan terletak di mana kok? Kan begitu. Nanti bisa didiskusikan secara panjang lebar. Apakah itu karena kelemahan diplomasi atau mungkin alat buktinya yang kurang mendukung mengenai peta wilayah pada mahkamah internasionalnya, atau yang lain? Nanti beliau akan banyak bisa memberikan pencerahan karena kebetulan kalau tidak keliru beliau pelaku sejarah ya, betul ya? Ya, pelaku sejarah pada saat persidangan di Mahkamah Internasional di The Hague ya, atau Den Haag, Belanda, betul ya? Ya, jadi sebetulnya persoalan kemaritiman ini memang perlu kita garis bawahi, perlu kita dorong, khususnya terkait dengan integrasi dengan kurikulum Fakultas Hukum, lebih khusus lagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Karena apa? Karena PIP kita, pola ilmiah pokok Universitas Diponegoro, itu adalah terkait dengan persoalan pemberdayaan wilayah pantai. Sehingga kita juga mengingat bahwa negara kita, Indonesia, itu adalah negara maritim. Sudah barang tentu persoalan-persoalan maritim dari berbagai aspek ini kita harus mampu menangani, karena ini terkait dengan sebagai harga mati, yaitu kedaulatan NKRI kita tercinta. Oleh karena itu kita semua pada kesempatan ini mendapatkan kesempatan yang berharga untuk bisa berdiskusi, mendengarkan kuliah umum, dan silakan bertanya sepuas mungkin. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang mengganjal selama ini yang ada pada benak para mahasiswa bisa terjawab secara tuntas oleh dosen tamu kita. Saya rasa mungkin dari pihak kami, saya selaku pimpinan fakultas, selaku dekan Fakultas Hukum, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Dr. Edi Pratomo. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi amal jariah buat Bapak, dan mudah-mudahan juga bisa mendorong akselerasi kemajuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, karena kita selalu bermitra dengan para beliau-beliau yang mempunyai pengalaman-pengalaman, khususnya pengalaman internasional, untuk kita tularkan kepada anak-anak kita mahasiswa sekalian. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf apabila di dalam penyambutan ini masih ada hal-hal yang kurang. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini bisa berlangsung. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan pangkat kepada narasumber, yaitu Bapak Dr. Edi Pratomo, yang akan disilakan secara langsung oleh Dinas Fakultas Hukum UIN, Profesor Dr. R. Widianto SIMCM. Untuk yang tempat disilakan.
Baik, selanjutnya akan dimulai presentasi materi umum yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar Dr. Edi Pratomo SHMA yang akan dimoderasi oleh Ibu Peggy Susetiorini SHMA selaku dosen diplomatik dan kepala bagian hukum internasional FAUI. Adapun Ibu Peggy Susetiorini SHMA telah menyelesaikan studi sarjananya pada tahun 1993 di Fakultas Hukum UNIR. Kemudian mendapat gelar magister di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2005 dengan bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi. Kepada Ibu Peggy Susetiorini SHMA, kami silakan waktunya sepenuhnya. Ya, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu di dalam acara kuliah hukum, kuliah umum mengenai peluang dan tantangan diplomasi Indonesia. Kali ini akan dipresentasikan oleh Bapak Duta Besar Dr. Edi Pratomo SHMA. Sebelum dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Duta Besar. Ya, beliau Bapak Dr. Edi Pratomo SHMA ini lahir di Semarang pada tanggal 5 Oktober 1953. Ya, beliau menyelesaikan S1-nya di Unpad Jakarta, kemudian S2 di Amerika dan juga di UI, sedangkan S3-nya di Jerman, di Unpad. Kemudian pada saat ini beliau ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, dan beberapa kali ditempatkan di luar negeri, diantaranya adalah di Jerman, di New York dan London dan Jenewa. Ya, demikian kurikulum vitae dari Pak Duta Besar Dr. Edi Pratomo. Untuk itu kita akan dimulai dari paparan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, dan saya harapkan nanti kita bisa selesai jam 11 karena ini hari Jumat, persiapan untuk sholat Jumat. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Edi Pratomo dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Peggy. Ibu hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya menyampaikan salam kenal saya kepada Profesor tadi, temannya Pak Dekan tadi. Rame dari kita ngobrol di bawah. Rupanya beliau satu SMA, jadi memang kenangan SMA itu selalu indah. Kalau kita lagi sedih, biasanya kita ingat masa-masa lalu di SMA. Kemudian Ibu Dr. Oles Roisa, ya, teman saya, beliau pernah mengenyam pendidikan PGAP. Saya pernah juga sekolah di pendidikan guru agama 4 tahun, 6 tahun. Dulu aslinya saya jadi guru agama maksudnya, tapi kesasar ya sekarang itu. Terus yang sebenarnya Ibu Evita, Mbak Mita ya, tidak ada punya para kita usadi. Pak Koco teman saya lama nih, kita mau ditantang tenis sama beliau. Waktu kuliah yang pertama beliau mendampingi saya dan sekarang beliau mendampingi saya. Terima kasih Pak Koco. Kami seumuran sama Pak Koco ini. Dari Pak Peggy tinggalnya 5 Oktober 53. Kalau saya ulang tahun selalu semua orang ingat
Jadi kalau saya nggak motong kue itu saya agak malu karena banyak pesawat lewat, pesawat tempur, ini angkatan bersenjata. Jadi ketika saya ulang tahun yang ke-60, saya diundang Menteri Pertahanan dan Presiden SBY di Hari Perdana Kusuma untuk menyerahkan tank Leopard dari Jerman. Saya membawa 2 tank Leopard dari Jerman, kita beli yang ramai itu. Kemudian saya serahkan di lapangan Hari Perdana Kusuma dan dikatakan oleh Pak Menan bahwa hari ini penyerahan Leopard, tapi hari ini juga ulang tahun Bapak Duta Besar yang ke-60. Dan Jerman persis, Jerman dan Indonesia itu hubungan bilateralnya 60 tahun ketika itu. Jadi semuanya serba kebetulan. Dan kemudian ditandai oleh kunjungan Angela Merkel ke Indonesia pada waktu saya ulang tahun. Jadi Angela Merkel datang bertemu Pak SBY di istana. Kita menandatangani perjanjian komprehensif partnership antara Indonesia dan Jerman. Baiklah Ibu Beni, ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Saya kedua kali diberi izin untuk memasuki wilayah UNIP karena kampus saya bukan di UNIP, meskipun saya lahir di Semarang, tapi saya memiliki personal attachment. UNIP ini harus go international. UNIP ini Universitas Jawa Tengah harus menjadi leading sector untuk masalah-masalah diplomasi internasional. Dan tadi kami sepakat dengan Pak Dekan dan kepada Ibu Meni bahwa masalah-masalah yang belum jelas itu Pak Edi, tolong dijelaskan kepada kita semua di para mahasiswa dan mungkin dosen juga. Saya kok masih belum comfortable Pak Edi tentang kasus Sipadani kita. Padahal presentasi saya bukan Sipadani kita sebenarnya. Tapi karena kita toko sebelah aja, saya bilang Saudara Haryo, punya Sipadani kita enggak? Punya Pak. Punya Angkalat? Punya. Punya Laut Cina Selatan? Punya. Selat Malaka? Punya. Nah, kita punya semua, silakan. Kalau nggak ada ya. Jadi kalau mau tanya apa aja silakan. Tidak terbatas pada yang saya sampaikan ya. Mumpung kami ketemu, mumpung kami ada di Kota Semarang, jadi barangkali ada yang ada curiosity. Ada yang pengen jadi diplomat, pengen jadi duta besar, silakan tanya gimana caranya. Ya. Saya didampingi oleh staf saya, staf muda ya. Saudara Dr. Haryo Budi Nugroho. Staf saya ini S3 dari Virginia Law School, konsentrasinya hukum laut. Ya. Jadi saya membawa staf yang tepat gitu. Dan sangat disayangkan ternyata dia ini masih bujangan. Jadi ya saya nggak tahu keterangan berikutnya ya. Saudara Haryo ini masuk KMU pada saat umurnya masih 19 tahun. Ya, dia lulusan UI tercepat, dan 3 tahun di Fakultas Hukum UI, kemudian dia 2 tahun di SMA Lab School, jadi sekolahnya cepat terus. 25 tahun dia sudah PhD. Ketika dia masuk KMU, saya Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Nasional, dan direkturnya Haryo ketika itu Hamas Ugroseno, lulusannya ke UNIP. Angkatan 81 pada bulannya. Angkatan 81 itu angkatan top kan, yang paling hebat. Jadi saya siap untuk menjawab semua pertanyaan karena saya membawa staf yang terpilih, ya, diplomat muda yang punya harapan masa depan, dan kita berdua suka datang ke kampus. Kemarin kami dari UNPAD, kami dari UI, kami dari UNSRAT, besok kami ke UNSUD, kemudian Seninnya kita ke UGM. Ya, dengan misi yang sama itu amal jariah, roadshow. Karena banyak pertanyaan yang memang yang disampaikan Pak Dekan tadi. Pak Edi, sebelum Bapak presentasi yang lain, boleh nggak dijelaskan tentang kasus Sipadani kita? Saya mendengarnya Kak Polo itu hilang, itu karena kekalahan diplomasi. Topiknya Pak Edi hari ini adalah tantangan dan peluang diplomasi. Diplomasi kita ini kok di bawah Bu Retno ini kok melempem ya, kok banyak kalah gitu. Angkatan 81 padahal Bu Retno itu dari Semarang SMA 3. Ya kan? Nah saya mau jawab Bu Retno dia nggak pernah kalah. Beliau punya jargon dalam dukungan diplomasi.
Coba semua WNI yang di Sandra itu semuanya pulang dengan selamat ya. Itu mungkin luar dari Buang Semarang, Manyaran. Ada masalah. Apakah adik-adik fakultas hukum dan para dosen guru besar sebenarnya memahami nggak bahwa sebenarnya kita itu tidak hilang dan kita tidak pernah kalah dengan Malaysia? Karena banyak yang mengatakan bahwa kedua pulau tersebut yang terletak di Kalimantan Timur itu hilang karena kegagalan diplomasi Indonesia. Timor Leste dulu menjadi provinsi ke-27 juga gagal, hilang menjadi merdeka karena kegagalan diplomasi Indonesia. Wah, kalau jawab itu saya bisa sampai malam. Kita tidak pernah melepaskan Timor Leste dan kita tidak pernah kalah. Sebenarnya kita juga tidak pernah kalah. Saya hadir pada tanggal 17 Desember 2002 di Mahkamah Internasional. Jadi Pak Dekan tadi bilang saya sebagai salah satu saksi sejarah, ya. Kalau saya boleh urut dari depan ya, tanggal 17 Desember itu Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Bintan. Letaknya di Kalimantan Timur ya, antara Sabah dengan Nunukan lah kira-kira. ICJ kemudian menetapkan bahwa treaty yaitu tahun 69 yang berarti tindakan yang dilakukan oleh para pihak setelah tahun tersebut tidak dipertimbangkan. Jadi adik-adik semuanya, ketika Anda tahu bahwa Malaysia kemudian membuat bangunan di kedua pulau tersebut, atau Malaysia kemudian membuat objek-objek wisata di kedua pulau tersebut, itu tidak diperhitungkan oleh Mahkamah Internasional. Tapi yang diperhitungkan adalah tindakan yang dilakukan sebelum critical date, yaitu sebelum tahun 69. Ya. Mahkamah selanjutnya mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia tidak memiliki treaty based title atas kedua pulau. Secara perjanjian, kedua negara tidak memiliki landasan hukum baik yang berupa perjanjian maupun undang-undang. Jadi Mahkamah Internasional mengatakan bahwa Pulau Sipadan kita bukan punya Malaysia, bukan juga punya Indonesia. Kedua negara tidak memiliki treaty based title. Ya, saya teruskan dulu ya. Kemudian berikutnya, kedua pulau tidak pernah menjadi wilayah Indonesia. Kalau tidak pernah milik kita, kenapa kita bilang kehilangan? Kalau Anda nggak pernah punya pacar, patah hati boleh lah, tapi saya kehilangan pacar Pak. Kamu pernah punya pacar nggak? Lo tuh siapa pacar saya? Lo tuh siapa pacarnya si B? Bukan punya kamu. Kamu bisa bilang hilang. Ya tadinya saya naksir dia, padahal baru naksir kan, belum punya title teritori kan, belum punya hak untuk memiliki. Jadi Pulau Sipadan itu ternyata bukan milik kita, karena undang-undang tentang perairan ya tahun 60 itu secara faktual sebelah kanan itu tidak mencantumkan kedua pulau. Jadi kalau Anda semuanya Bapak Ibu sekalian melihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 60 itu lampirannya adalah peta wilayah Indonesia. Di peta itu sebenarnya Prof, tidak ada kedua pulau itu. Kemudian Belanda juga tidak pernah memprotes tindakan pengelolaan pulau itu oleh Inggris ketika itu. Tapi sayangnya Inggris tahun 1917 itu sudah mengeluarkan surat edaran. Gubernur Jenderal Inggris yang tinggal di Kuala Lumpur ketika itu telah melakukan kegiatan pengumpulan tawar penyu diatur dalam peraturan Gubernur Jenderal tahun 1917. Kita tahu pada tahun itu Malaysia dan Indonesia belum lahir. Malaysia lahir tahun 63 dan kemudian Indonesia lahir tahun 45. Jadi pulau itu sebenarnya sudah dimiliki oleh Inggris melalui tindakan British North Borneo Colony atau BNBC Inggris. Dia sudah bercokol di
Malaysia. Ketika itu Singapura juga masih bagian dari Malaysia. Kemudian tahun berikutnya 1933, ketika kita belum merdeka, Inggris telah menetapkan dua pulau tersebut atau Pulau Siberut sebagai bird sanctuary, cagar burung. Anehnya ada dua kegiatan itu, Belanda tidak protes. Indonesia belum ada, kita masih perang pakai bambu runcing. Kita belum merdeka. Sebelah kanan Belanda kok diem aja. Apa yang dilakukan Inggris, Belanda tidak pernah protes. Kemudian terakhir Inggris membangun mercusuar di Pulau Sibadan tahun 62 dan di Pulau Likitan tahun 63. Jadi tadi ICJ mengatakan tindakan sebelum tahun 69 dihitung sebagai effective occupation. Tapi setelah 69 nggak dihitung lagi. Ya. Jadi pihak Inggris sebelum 69 telah melakukan 3 kegiatan, 1917, 1933 dan 1962 dan 63. Sebelah kanan Belanda mantan penjajah kita tidak melakukan apa-apa. Apa dikatakan kegagalan diplomasi? Diplomasi yang canggih, apapun nggak akan mungkin bisa menang. Lulusan undip sekalipun yang nomor 1 nggak bakalan menang. Karena datanya memang begini, faktanya Jessica memang menguasai cyanida, faktanya. Bagaimana mau dikatakan Jessica harus dibebaskan? Fakta bicara kan? Coba di dalam garis pangkal kepulauan kita tahun 60, Sibadan kita ada di sebelah sana ya. Tuh, jauh kan? Dia lebih dekat dengan Sabah, Malaysia. Ini Pulau Sibadan, ini Pulau kita. Ini garis pangkal kepulauan kita yang ditarik tahun 61. Titik dasar 36, 37, 38 tarik. Penarikan dari outermost point di outermost island ini adalah garis pangkal kepulauan. Kenapa nariknya dari sini? Dulu tahun 60, kalau memang itu milik kita, kenapa nariknya di sini? Di dalam undang-undang ini, ya, 20 ini nggak termasuk. Pertanyaan para ahli yang hebat-hebat mengatakan, Pak Edi, kenapa posisi kita nggak masuk, kita klaim? Dalam pertanyaan Malaysia, 20 ini juga nggak ada di kota Malaysia. Kedua negara sadar tahun 69 bahwa kok ada 20 di timur ini punya siapa? Malaysia di petanya nggak ada, di peta Indonesia nggak ada. Jadi milik siapa? Dua-duanya bukan. Istilahnya ada dompet jatuh di ini tadi. Waktu saya menerima plakat tadi di bawah, ada dompet jatuh. Pak Dekan klaim dompet saya. Tadi saya menyatakan kayak di sini, enggak Pak, dompet saya Pak. Itu mereknya Brandumel kok. Saya beli di Jerman dulu, saya di Jerman Pak. Brandumel Bapak beli di mana? Bapak dari mana juga? Beli di Parador atau beli di Korea? Mau tanggulangin, itu asli Pak. Coba lihat. Nah, ini Pak Edi, jangan diambil dulu Pak Edi. Pak Edi masih ada dompet nggak? Saya kemudian Pak Dekan argumentasi, ya kan? Saya ambil dompet saya, masih ada Pak. Coba ditanya, dompetnya Pak Dekan ada nggak? Ada. Nah, berarti itu punya siapa? Bukan punya Pak Dekan, bukan punya saya. Tapi karena di rumahnya hanya ada saya dengan Pak Dekan, akhirnya kita klaim, Pak Dekan klaim, saya klaim, sama-sama maju ke ICJ. Di ICJ dibuka dompetnya itu. Ternyata di situ ada fotonya pacar saya di SMP itu di Sukoharjo di Melati sana. Pak Dekan ini foto pacar saya yang dulu ini, zaman Belanda itu. Ketika itu, pokoknya fotonya Inggris, waktu zaman saya dengan Inggris dulu Pak. Dibakar nggak ada fotonya di situ, sama sekali. Malah ada surat edaran telur penyu di situ, pengakuan telur penyu. Kalah kita argumentasi di Mahkamah Internasional. Jadi kesimpulan sementara, diplomasi itu berhenti ketika proses hukum berlangsung. Ya. Diplomasi itu berhenti bisa proses hukum, bisa juga perang.
kalau diplomasi berhenti. Ya, makanya diplomasi itu adalah upaya dalam rangka untuk meredam peperangan. Nah, ini mikrofonnya siapa tuh Pak? Ada mereknya nggak sih? Ya, jadi kira-kira saya jelaskan hanya 5 menit ya. Sudah jelaskan bahwa kita tidak pernah kehilangan proses dari kita. Jadi tidak mungkin dikatakan bahwa diplomasi Indonesia gagal. Karena memang tidak ada diplomasi. Diplomasinya dilakukan ketika Pak Harto dengan Pak Mahathir dulu menunjuk special envoy kayak saya ini. Pak Harto menunjuk Pak Mudiono Mensesnek sebagai special envoy. Kemudian Pak Mahathir menunjuk Pak Anwar Ibrahim yang sekarang jadi musuhnya Pak Najib, musuhnya Pak Anwar Ibrahim. Ya, Anwar Ibrahim itu jadi special envoy-nya Pak Mahathir. Kedua special envoy itu kemudian bertemu berkali-kali, akhirnya gagal berunding. Tetap berebutan dompet tadi, itu ada fotonya saya Pak, itu dompet saya. Enggak, itu dompetnya saya. Pak Mudiono kemudian report kepada Pak Harto dan Pak Mahathir, Pak Anwar Ibrahim report kepada Pak Mahathir Muhammad. Kita nggak bisa selesai, kita serahkan aja ke ICJ. Nah, kalau mahasiswa fakultas hukum mestinya tahu bagaimana kita bisa berperkara di ICJ. Kalau berperkara di pengadilan Jakarta Pusat biasa kita kan, kayak Jessica itu kan, perkara di Jakarta Selatan oke lah. Kalau di ICJ gimana? Tidak ada pengacara Indonesia yang bisa berperkara di ICJ, di Mahkamah Internasional. Karena dia memang tidak accredited to the International Court of Justice. Yang bisa berperkara adalah lawyer-lawyer internasional yang memang sudah jagoan. Mudah-mudahan ke depan ada lulusan UNIT yang bisa berperkara di Mahkamah Internasional. Kemudian ada yang namanya compulsory jurisdiction. Kita tidak tunduk pada ICJ kecuali kita menundukkan diri. Malaysia juga sama. Akhirnya kedua negara memutuskan tahun 1994 membuat joint notification, membuat surat pemberitahuan bersama kepada ICJ. Kami menyerahkan tentang kepemilikan 20 ini kepada ICJ. Kalau dihadiri kami berdua, kami tunduk kepada keputusan ICJ. Ya, legal and binding. Ya, mengikat dan harus kita tunduk pada keputusan ICJ apapun keputusannya. Jadi level diplomasi nggak selesai karena kedua negara tidak ada bukti. Kok Kemlu tidak berusaha mencari bukti Pak? Kami mencari bukti ke Belanda dan ke Inggris. Kami ke PRO Inggris, Public Record Office, mencari dokumen. Kemungkinan saja Sultan Bulungan dulu pernah menguasai kedua pulau tersebut karena tidak jauh dari Kalimantan Timur. Di Kaltim ada namanya Kesultanan Bulungan. Kita coba cari dokumennya. Cari petanya Sultan Bulungan coba. Di peta itu ada nggak kedua pulau itu? Mungkin Sultan Bulungan dan kemudian kita pernah mancing di situ barangkali. Ternyata di Belanda saya menemukan ada perjalanan kapaling namanya, kapaling Belanda tahun 1921. Kapaling Belanda itu pernah melewati kedua pulau, mengejar perompak, mengejar bajak laut ke utara. Kapaling itu pernah melewati kedua pulau tersebut. Saya bisa melihat dari logbook. Logbook itu catatan kapal. Udah tulisannya udah nggak jelas, tapi kita masih bisa baca. Saya pergi dengan Pak Hasan Raja, Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu ke Belanda. Ini ada kapal Belanda Leng tahun 2021. Coba cek logbooknya kemana tadi? Ngejar Parsi sampai ke utara, dari utara balik lagi ke selatan, tidak mampir ke pulau itu. Coba dia mampir sebentar makan soto bangkong, soto Pak Man di sini. Paling enggak kencing lah atau apa lagi, ngambil kelapa muda kayak apa? Enggak. Sementara ini 1917 sudah ngatur tadi cara pengambilan telur penyu. Ada surat edaran Gubernur Jenderal. Terus ada cagar burung lagi tahun
22 kan, 32. Kita lebih dulu kapal Belanda itu. Kita tanya sama penjajah, lu ngapain aja di Indonesia? Bikin jalan doang ya, dan bikin kereta api. Itu bungkus terluar itu kok juga agak diurus ya. Coba ente dulu mampir ke situ ambil kapal muda, kita bisa berargumen di Makam Internasional. Kami pernah di sana, we were there ketika zaman kolonial power. Akhirnya Malaysia menunjukkan bukti-bukti bahwa Inggris pernah di situ berkali-kali dan ente tidak protes. Jadi Mahkamah Internasional benar memutuskan ya bahwa kedua pulau tersebut adalah miliknya Inggris. Kalau kedua pulau miliknya Inggris, maka prinsip hukum internasional apa namanya? Uti possidetis juris. Ya kan? Negara mantan jajahan itu mewarisi wilayah negara jajahannya. Karena dulu miliknya Inggris, pulau itu, kemudian Mahkamah Internasional memutuskan pulau itu akhirnya jatuh ke tanah Malaysia. Mobil saya yang saya pakai ini untuk ngajar di Undip ini, kalau saya meninggal nanti mobilnya jatuh pada anak saya, warisan dari saya. Prinsip uti possidetis juris. Jadi Malaysia menang karena bukti sejarah, bukan karena kehebatan diplomasi Malaysia. Ini yang tidak banyak diketahui oleh publik, termasuk fakultas hukum di beberapa universitas di Indonesia. Saya sangat prihatin dan saya tergerak betul untuk menyampaikan ini pada jam pertama karena Pak Dikan menanyakan kepada saya secara bisik-bisik tentang itu tadi. Pak, kalau kita bisa gagal diplomasinya bagaimana Pak? Itu gagal atau bagaimana Pak? Tolong dijelaskan. Gak ada yang gagal, karena kita gak pernah punya dompet itu Pak. Dari dompet itu gak pernah ada. Kita gak pernah punya pulau itu. Ya. Dan kebetulan saya hadir di sidang itu. Malaysia yang gak sombong dia, ya sorry Pak Edi, kita menang karena memang penjajah kita dulu aktif, bukan karena kita hebat. Dia ngaku Malaysia. Pak Edi kalah karena memang mewarisi Belanda yang tidak hebat. Marah sama Belanda ya? Ya kan? Memang kita kecewa, tidak kecewa. Coba sampai di sini dulu ya, kalau ada pertanyaan. Nanti saya akan sambung lagi dengan kenapa Ambalat ini juga saya jadi masalah di luar Sulawesi. Ada yang namanya Ambalat. Ketika saya ditunjuk presiden, di keputusan khusus presiden mengenai batas maritim, pesan para profesor dan para pejabat ya, Laksamana TNI Angkatan Laut, pesannya Pak Edi, kalaupun dengan Ambalat nanti Pak Edi jangan kalah lagi Pak dengan Malaysia. Waduh mati semua. Jangan kalah Pak sebenarnya. Itu sifat dari kita hilang itu. Nanti Pak Edi ini dia pulang lagi nih yang jadi negosiator. Isu Ambalat ini hilang lagi nanti ini. Nah, Pak, kalau sifat dari kita itu adalah hak kepemilikan, ownership dari sebuah pulau. Kalau Ambalat itu bukan ownership. Ambalat itu adalah sovereign right, hak kedaulatan, hak berdaulat. Ya, hak berdaulat. Sementara sebenarnya kita tadi hak kedaulatan. Kita tidak punya full sovereignty di Ambalat. Kita hanya bisa mengambil, ekspor dan exploit sumber daya alamnya, hidrokarbonnya. Ambalat adalah satu daratan ya, atau satu kesatuan dasar laut yang namanya continental shelf. Di atas ada eksklusif ekonomi zone, ya kan? Ini kapal orang asing boleh lewat. Ada rezim Eurasian Pacific, ada rezim sector navigation, boleh mereka pasang kabel laut negara lain kan. Kita nggak berdaulat penuh. Tapi kalau di territorial sea atau di agricultural waters, orang masa atau lewat tembak mati. Karena kita berdaulat penuh, semua hukum nasional berlaku di sini. Kalau di sini kan nggak berlaku semua hukum internasional, hukum nasional. Hanya ikannya ini milik kita, miliknya Bu Susi. Tapi kalau kapal mau lewat boleh, tapi jangan nyolong, nyolong tembak. Kalau nyolong kita bawa dan kita tenggelamkan. Itu rezim zona ekonomi eksklusif. Nah, Ambalat di sini
Ketinggiannya 2.500 meter dari permukaan laut di dalam. Yang lucunya lagi kita sering dengar para sukarelawan NKRI, kami akan pergi ke Ambalat, kami akan pasang bendera di Ambalat katanya, supaya tidak diambil Malaysia. Kami akan pasang bendera Pak Edi, kami akan taruh marinir di situ. Saya bilang silahkan, tenggelam sana, saya bilang. Pasang bendera di Ambalat tenggelam lah 2.500 meter di bawah laut gimana? Masangnya itu bukan pulau deh, itu ada kontinen. Nah, tanya dulu dong, jangan ke sana dulu, nanti tenggelam sampean, ya kan? Jadi kita negosiasi dengan Malaysia tentang Ambalat adalah negosiasi tentang bagaimana supaya kita dapat migas, hingga dalam gas itu jutaan barel di dalam itu. Klaimnya Malaysia, pertahanan Malaysia tahun 79. Ini pertahanan Malaysia tahun 79 ya, sampai di sini. Ini semua punya Malaysia. Enak bener ente. Sementara kita punya garis pangkal pulau di sini. Ambalat itu cuma dikit sekali. Ini 19 nautical mile. Ini malah 7,5 nautical mile jaraknya. Udah teritorial kita kan sini kan, malahan North Eastern ZTE. Di sana ada blok Ambalat, ada East Ambalat, ada blok ND6, ada blok ND7. Ini semuanya migas semuanya. Sudah disurvey seismik, isinya ini minyak semua. Kita berantemlah dengan Malaysia. Malaysia klaimnya ke sini, kita klaimnya ke sana. Maka tabrakan, ada namanya overlapping claim. Malaysia minta overlapping claimnya ini Pak Edi, bagaimana kalau kita bisa gulingkan deh. Lama perundingannya udah 16 tahun, nggak tercapai kesepakatan. Udah mumpung Pak Edi jadi spesial koi, kita bikin aja joint session, joint exploration. Kita eksplor bersama, baginya 50-50 itu. Coba enak dulu, orang itu masuk tempat gua semua kok. ND6, ND7 ini kan nama kita. Ambalat itu nama ikan teri. Ikan teri di Danau Timur namanya Ambalat. Di tempat Anda, ikan teri namanya apa saudara Malaysia? Jadi saya sedang berunding di sini. Ini Malaysia ya. Sabar. Ini batas darat. Dari sini ke sini batas darat. Batas darat ini atas dasar konvensi tahun 1891. Ya. 4 derajat 10 menit ini. Pasal 4 itu mengatakan bahwa batas ini adalah berada di 4 derajat 10 menit. Yang sebelah utara mestinya milik Malaysia dan sebelah selatan milik Indonesia. Nah, saya sedang berunding di sini sekarang, tengah-tengah sini. Kami telah mencapai kira-kira 17 km laut teritorial. Tapi dia mau ke bawah sini masih belum bisa tercapai kesepakatan. Karena apa? Malaysia ini coba menarik garis base point-nya dari 20 seperti kita. Kita nariknya dari garis pangkal kepulauan, dari negara kepulauan. Dia nggak boleh narik dari pulau-pulau terluar sebenarnya, karena dia negaranya dengan local baseline, ya, Pak Coy. Karena dia bukan negara kepulauan. Tapi dia tidak terima. Dia ingin menarik dari pulau terluar itu sifat dari kita, karena pulau dia itu yang dia dapat dari ICJ. Sementara kata PCA, ya, pasca pemerintah arbitration award yang baru saja sengketa antara Filipina dan Cina, bahwa definisi pulau itu harus didasarkan pada pasal 121 UNCLOS. Apa bunyinya? Pulau itu adalah satu natural reform area yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Tidak ada bantuan lain bisa hidup. Kalau sumber mie datangnya dari Sabah dibawa ke Pulau Simpenan kita bisa hidup sendiri. Manusianya berapa? Vegetasi di situ bisa menghidupi ya rakyat Pulau Simpenan kita. Jadi kalau lihat judgement dari PCA tentang Laut Cina Selatan, fitur-fitur maritim yang mendapatkan ZTE dan alas kontinen, itu seperti kita termasuk rocks, bukan termasuk pulau, bukan termasuk air, menurut definisi ICJ. Maka perundingan saya dengan Malaysia pasca PCA Award, saya lebih menang. Lu nggak bisa ngambil garis dari sebenarnya kita. Kamu ngambil garis harus dari belakang pulau sebenarnya kita.
Tapi si petani kita akan kita kasih laut teritorial 12 nautical mile. Bukan nggak dapat ZTI dan nggak dapat tanda SOP-nya. Karena 20 itu tidak masuk kategori pasal 121 dari UPOS. Nah, ini cara pemilihan Malaysia begitu. Tapi orang nggak sabar, dari 15 tahun berulang terus. Ini minyaknya ini nggak diambil. Jadi kalau dikatakan jangan sampai Hambalang hilang, ya nggak bakalan hilang. Kalau bukan milik kita, nggak akan terjadi, nggak terulang ya kayak ini sebenarnya kita nggak bakalan tak karena beda rezimnya sebenarnya. Nah sekarang dengan proses hukum mestinya sama lah pandangannya dengan saya bahwa kita tidak pernah akan kehilangan pulau. Di berbagai seminar masih dikatakan kita punya pulau-pulau kecil terluar ada 12, pulau Nipah, pulau Miangas, jadi caplok sama negara lain. Bisa hilang. Saya bilang nggak bakal hilang sampai kiamat. Dia hilang kalau lautnya memang naik karena climate change. Lautnya naik, airnya, pulaunya hilang. Tapi pulau itu sebagai base point Indonesia di dalam kerangka garis klaim ke negara lain. Karena sudah ada titik koordinat dan pulau terluar sudah dijadikan titik dasar terluar dengan koordinat yang jelas. Jadi kalau orang mengatakan ada kerawanan pulau kita hilang, tidak bakal. Ya. Apalagi Presiden Jokowi baru-baru ini pergi ke Natuna to show we have a sovereignty, full sovereignty on Natuna. Natuna tidak pernah diklaim oleh China. Ya. Kita punya full sovereignty di Miangas. Pulau Miangas di mana deh? Siapa yang tahu Pulau Miangas? Yang kemarin Presiden datang di mana? Di Sulawesi Utara ya. Pulau Miangas itu lebih dekat dengan Filipina daripada dengan Sulawesi Utara. Ada satu seminar di salah satu universitas negeri menanyakan tentang status hukum Pulau Miangas. Spanduknya status hukum Pulau Miangas milik Indonesia tanda tanya, milik Filipina tanda tanya. Pembicaranya saya bilang turunkan dulu spanduknya baru saya mau jadi pembicara. Kenapa Pak? Spanduknya salah. Saya prihatin karena yang menyelenggarakan Fakultas Hukum saya bilang. Kenapa Anda menanyakan harus musibah Pulau Miangas? Pulau Miangas itu satu-satunya pulau di Indonesia yang punya sertifikat internasional. Pulau Jawa itu nggak ada sertifikatnya. Pulau Sulawesi ini nggak ada sertifikatnya. Kalau nggak ada Pak, sertifikatnya hanya BPN. Kalau Pulau Miangas itu sertifikatnya dari arbitration Belanda, akhirnya Max Huber tahun 1928. Nanti disuruh berdiri dulu nih Pak. Ini lihat bos kita kan, kelihatan kan? Kenapa beliau pergi ke pulau terluar? Karena rawan sekali seolah-olah hanya rawan. Beliau menunjukkan dong rapat kabinet di situ, ya kan? Ada landasannya. Sekarang Pulau Miangas pun bisa didarati pesawat kecil Pulau Miangas. Ya, di pulau terluar itulah di tempat kita menarik garis klaim laut. Maka Presiden mengunjungi dan yang Miangas kemarin adalah presiden pertama yang mengunjungi pulau tersebut. Kalau Pulau Nipah, Bu Mega pernah dulu. Pulau Nipah di selatan Singapura ya. Itu juga bisa kita untuk menarik garis klaim ke Selat Malaka. Jadi Hambalang tidak bakal hilang, sebenarnya kita tidak pernah hilang. Kemudian pulau-pulau terluar tidak pernah akan hilang. Ya, 3 hari itu tolong diingat betul. Kalau ada yang tanya, silakan jawab seperti itu dan nanti kami akan tinggalkan bahan-bahannya. Sampai di sini dulu saya akan tampung pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada saya akan jelaskan lagi presentasinya sesuai dengan topik yang ada di sini. Itu tadi juga bagian dari tantangan diplomasi, di mana kita harus menjelaskan bahwa diplomasi kita harus proaktif, diplomasi kita harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat 4, dan kita tidak pernah kalah di dalam diplomasi baik bilateral, regional maupun diplomasi multilateral. Sekarang kita fokus diplomasi maritim dan diplomasi ekonomi, ya, karena kita sedang butuh uang banyak. Maka para diplomat Indonesia juga diminta untuk aktif di dalam kerangka diplomasi ekonomi.
Apa itu diplomasi maritim, apa itu diplomasi ekonomi, saya akan menjelaskan setelah pariwara berikut ini. Ya, kita coba itu dulu ya, biar ada bosan. Sifat kita, Ambalat, Laut Cina Selatan, pulau-pulau terluar. Itu masalah sensitif dan masalah umum. Jadi Bonsro harus paham itu. Boleh sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan dengan prestasi berikutnya tentang diplomasi maritim dan dibuka pertanyaan. Silakan. Biar nggak bosan ya, dengerin terus kan bosan. Ya, baiklah, untuk kesempatan pertama ini akan dibuka sesi pertama pertanyaan khususnya yang menyangkut masalah sifat lingkungan Ambalat atau Pulau Terluar Indonesia. Untuk itu saya beri kesempatan untuk dua penanya dahulu, bisa di sisi kanan satu, di sisi kiri satu. Ya, satu bagian belakang. Yang di sisi kiri ada? Kiri tidak ada? Kalau tidak ada, saya lempar ke kanan lagi. Ya, sementara yang belakang silakan dengan menyebutkan nama, kemudian angkatan berapa, serta apa pertanyaannya. Silakan. Siap Pak, nama saya Ronaldo dari angkatan 2014. Saya ingin menanyakan Pak, tadi ada pembahasan tentang Ambalat dan Bloknya itu. Saya ingin menanyakan, itu kan terdapatnya di ZEE, di mana konsepnya memang sovereign rights dari Indonesia, tapi di bawahnya tapi letaknya itu kan lebih ke continental shelf Pak, di mana continental shelf itu pun masih bisa dibilang ada prinsip common heritage of mankind gitu Pak. Nah itu untuk menanggulangi gimana sih Pak untuk membahasnya itu ketika negara luar mungkin bisa memanfaatkan si minyaknya ini, tapi dengan menggunakan titik pengeboran di daerah yang lebih mendekati ke daerah dia gitu Pak, di daerah-daerah barunya dia. Mungkin pertanyaan saya itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, monggo Pak Hendy untuk bisa langsung ya. Dari Ronaldo tahun 2014 ya, berarti udah 2 tahun sampai. Jadi rezim continental shelf itu Ronaldo itu bisa dibaca di UNCLOS ya. Kita memiliki sovereign right to explore and to exploit sumber daya alam terkandung di dalam atas kontinen, khususnya dalam batas 200 nautical mile dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Apabila kita bisa membuktikan bahwa atas kontinen itu adalah ada prolongation, ada kepanjangan alamiah, ya, natural prolongation itu, kita bisa klaim kelebihan 200 nautical mile, kelebihan dari 200 nautical mile itu kepada komite atas kontinen dari Perserikatan Pasar Bangsa. Itu ada komitenya. Dan di sana kemudian kita bisa bekerjasama dengan negara lain apabila ada joint exploration. Dalam kasus Ambalat, ya, sifatan kita adalah kasus Ambalat ini landas kontinennya belum pernah disurvey apakah ada kelanjutan alamiah beyond 200 nautical miles. Karena kita sedang membahas garis batasan di atas, ya, kita baru membahas garis batas laut teritorial kedua negara. Setelah selesai laut teritorial kedua negara, kita akan bahas kemudian zona ekonomi eksklusifnya dengan Malaysia. Setelah selesai ZEE, kita bahas batas landas kontinen kedua negara, Indonesia Malaysia. Nah, Malaysia ini menganut prinsip one single line. Kalau sudah ada garis ZEE, maka nggak perlu lagi negosiasi garis batas landas kontinen. Sementara Indonesia mengenal prinsip dual line, garis dua. Landas kontinen ada garisnya sendiri, karena itu adalah dasar laut. Sementara ZEE kita mengatakan rezimnya rezim kolonial. Jadi
garis landas koordinat dan garis jadi harus berbeda, harus punya 2 garis. Kamu punya gambar nggak ada di Selat Malaka? Selat Malaka itu ada garis batas landas koordinat Indonesia dan Malaysia. Ketika saya minta garis batas JDE, Malaysia kamu berunding. Loh, Pak Edi, kita udah punya garis landas koordinat, nggak perlu lagi zona ekonomi eksklusif kita bikin garis lagi. Karena kami mengenal hanya 1 garis, atas bawah saling mawon, ya bilang begitu. Sementara Indonesia berpandangan bahwa kita harus memiliki garis JDE, yaitu untuk mengukur kolom airnya, sementara landas koordinat adalah garis di bawah tidak sama. Ya. Di Selat Malaka sini ada garis landas koordinat, ya. Nah, yang titik-titik ini adalah garis kita JDE. Kita ingin ada garis JDE yang lebih jauh dari garis landas koordinat, karena di sini berbeda. Cuman saya Malaysia tidak mau memulai perundingan tentang ZTE. Manakala dia sudah punya garis koordinat seperti ini. Ini kan dengan Malaysia kita sudah punya garis koordinat di atas Natuna ini. Nah, klaim kita ZTE kita di sini. Garis putus-putus ini klaim ZTE kita. Malaysia belum beranjak mulai perundingan pun dia nggak mau. Dia maunya ya ini semua. Garis koordinat ya ini semua. Ya ini juga. Kan nggak fair. Dengan Australia itu kita punya 2, ya kan? Jadi dengan koordinat. Ini Ashmore Reef, ya, pulau pasir yang paling dekat dengan Pulau Rote, yang diklaim oleh nelayan Timur NTT. Padahal ini miliknya Australia. Tapi nelayan kita bisa mancing di sini karena memiliki fishing ground, ya. Ada fishing ground, ada fishing ground. Nggak seperti Cina yang mancing di sini, tapi itu adalah klaim JDE kita, sehingga ditenggelamkan kapal khusus. Jadi gitu ya Renaldo, penjelasan tentang landas koordinat. Kita masih dalam hubungan laut teritorial dan kita akan menginjak JDE dan landas koordinat mungkin pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita sedang berusaha untuk menyetujui laut teritorial dulu yang 12 nautical mile dari garis pangkal kepulauan. Di sini nih, ini Kalimantan Timur, dan JDE kita dengan Filipina sudah selesai di sini. Dengan Filipina, ya. Ini kan Filipina atas. Di sini udah ada nih Pak SBY yang mengatakan. Sekarang kita di sini, Kalimantan Timur. Oke, ada lagi dari sebelah kiri mungkin Mbak Ben. Ya, ini Mas yang di depan, pakai. Ya, silakan Gilang. Saya cuma satu aja sih untuk Bapak Edi. Kenapa sih? Ini mungkin saya melihat dari media-media di Indonesia ya. Kenapa pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri itu bergerak ketika kasus-kasus itu diekspos seperti itu Pak? Yang saya lihat seperti itu. Terus ada nggak sih langkah preventif dari Kementerian Luar Negeri untuk mengatasi hal terkait dengan batas-batas wilayah? Karena kan yang kita tahu Indonesia sebagai negara kepulauan. Nanti harus diusik dulu nih sama negara lain terkait batas wilayah, baru pemerintahnya mau gerak gitu sih Pak. Terima kasih. Namanya Gilang apa Gilang? Gilang. Bukan bulan. Kalau bulan itu yang menginformasi COVID di Turki. Pertanyaan kamu nih persis kayak media, kamu mahasiswa ya. Kalau dia emang gitu, kenapa sih Pak? Kayak itu selalu kebakaran jenggot. Kalau nggak ada orang lain masuk, baru kita ajar, tapi kita diam-diam aja. Sekarang kalau kita punya rumah di Manyaran, gitu ya, dekat rumah saya ada posisi Manyaran. Rumah saya di Manyaran itu di Jawa Mendo, ya, itu udah ada pagar dari rumah saya. Saya diam aja dong, masa saya teriak-teriak. Tapi ketika tiba-tiba ada mobil masuk parkir ke pagar saya, baru saya berteriak dong, saya reaksi kan. Kementerian Luar Negeri reaksi, yuk masuk batas gua, lu nggak boleh, ini kan pagar saya, ini laut teritorial saya, I have full sovereignty. Kalau yuk mau parkir di JDE dong situ, kan?
depan Indomaret atau Alfamart itu, kenapa lu parkirnya ke pagar gua? Kita reaksikan setelah dia masuk. Gila, bagaimana kalau kita tidak ada orang yang masuk, kemudian kita reaksi? Cina mencoba memprovokasi mancing-mancing ikan di wilayah kita, ya kita teriak dong, ya kan? Kemudian orang nanya, Cina punya klaim ke Natuna, kayaknya nggak mungkin dong. Sejak tahun 95 itu Kian Ichan, Menlu Cina dan Menlu Anyar atas itu sudah sepakat bahwa nggak pernah diklaim Natuna. Ketika kita memasukkan titik-titik koordinat ini, Natuna ini ke PBB, Cina nggak protes bahwa ini milik wilayah Indonesia. Malaysia juga nggak protes, karena Malaysia terputus. Semenanjung di sini, Sabah di sini, kasihan di lewat Natuna yang naik begini. Tapi lu boleh lah masang kabel bawah laut itu boleh lah, aku pos. Tapi kalau kamu lewat laut teritorial saya tembak. Kamu harus naik ke utara sana, baru bisa ke Semenanjung. Kecuali ada perjanjian transportasi laut. Nah, Cina masuk di wilayah sini, di wilayah kita. Malah sudah hampir ke teritorial. Dia ditembak, kita teriak. Bukannya yang terlambat, karena kalau kita sudah memiliki kedaulatan penuh ya diem aja. Saya sudah punya istri itu, saya diem aja. Istri saya ada surat nikah, ada wedding party di gedung Sini Masuk kan. Saya orang banyak, I have full sovereignty over my wife. Tiba-tiba ada orang ajak istri saya pergi tanpa izin, ya kan saya tembak. Masa saya teriak-teriak istri gua ya, jangan ngomong ya, jangan ganggu ya, saya ngomong kemana-mana itu nggak benar. Ketika ada orang ganggu baru, lu nggak boleh tuh selingkuh sama istri orang tuh, itu udah ada surat nikahnya gitu. Jadi bagaimana kita mau aktif kalau masalah kedaulatan? Nah sekarang kenapa kita kelihatan aktif? Karena banyak orang negara lain yang mencoba mencari ikan di wilayah kita. Thailand nyuri, nelayan Vietnam nyuri, nelayan Cina nyuri, ya kita kebakaran jenggot terus, kita mengamuk terus. Makanya Presiden Jokowi membuat visi misi namanya Poros Maritim Dunia. Kita ingin laut kita ini jelas batas-batasnya. Coba Pak Edi, jangan pensiun dulu, bantu saya pagerin laut-laut kita ini, dipagerin dengan Palau, dipagerin dengan Timor Leste, dipagerin dengan Filipina, dengan Malaysia. Kalau pagernya dari semua kita bikin tembok, ya kan? Dikasih tembok ini semuanya, digambar. Nanti akan ada peta baru, temboknya itu kita akan kelihatan. Semuanya dengan perjanjian semuanya. Setelah kita memiliki begini, baru kita menjadi poros maritim dunia. Tidak ada lagi orang komplain dan protes memasuki wilayah kita. Sekarang kan enggak ada bolong-bolong gitu. Dengan Palau di sini kita belum ada perjanjian. Timor Leste di sini dia masih ingin revisi. Ada 3 junction point Timor Leste, Indonesia dan Australia. Ya kan? Kemudian dengan Thailand, dengan India, ya kan? Dengan Vietnam, sekarang ZDE, USA. Ya kan, yang tenang-tenang Brunei aja dia. Brunei kalau negara tenang soalnya. Jadi kita kan nggak bisa reaktif, diversi reaktif katanya. Kenapa sih pola kita diversi reaktif? Ya kalau kita sudah memiliki dasar hukum kita diam aja. Ketika orang ganggu, baru kita bicarakan. Kita boleh bukan ganggu diplomasi yang gagah-gagahan, diplomasi kekuatan militer ya. Kayak Cina itu nggak punya wilayah di Laut Cina Selatan, dia patroli di situ. Itu namanya ganggu diplomasi. Istilahnya itu diplomasi dengan cara-cara kasar. Udah jelas kalah dari Filipina, nggak mau mengakui PCA War. PCA itu kan diputuskan oleh hakim-hakim yang memang independen dan profesional. Kenapa Cina nggak mau mengakui? Karena dia anggota Dewan Keamanan, karena dia negara besar, ekonominya paling maju, paling kaya, orang-orang yang paling sugih lagi. Ya kan? Kita ini membangun utangnya banyak, anggaran kita berapa? Minusnya 300 triliun. Teks amnesti aja cuma dapat berapa? 90. Mau cari apa lagi nih? Diplomasi maritim, diplomasi ekonomi. Para duta besar di luar negeri, jangan bicara politik terus. Sekarang bicara diplomasi ekonomi.
bagaimana supaya banyak investor yang masuk ke Indonesia, banyak pariwisata yang masuk ke Indonesia, agar supaya diplomasi ini bisa menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Dulu mungkin diplomasi politik perlu pengakuan Indonesia sebagai negara besar, negara muslim terbesar, ya kan, negara ASEAN tertua. Sekarang diplomasi ekonomi lebih ditonjolkan oleh Presiden. Para negara besar diminta dagang supaya dapat duit untuk membangun infrastruktur, sambil memagari NKRI dengan garis-garis batas agar supaya wilayah Indonesia itu aman, sejahtera dalam rangka melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, ya kan? Ini diplomasi ekonomi. Sebenarnya apa sih diplomasi ekonomi itu? Diplomasi ekonomi bukan trade expo, bukan jual beli barang. Diplomasi ekonomi itu adalah di sini yang dimaksud, ya. Jadi kalau para duta besar perwakilan di luar negeri itu melaksanakan trade expo, jual beli furniture, ekspor batu bara, atau memasukkan wisatawan, sebenarnya bagian kecil dari diplomasi ekonomi. Tapi esensi dari diplomasi ekonomi adalah non-setting, membuat aturan, ya, pada tingkat internasional seperti di WTO, World Trade Organization, agar sesuai dengan kepentingan nasional. Yang kedua, bagaimana mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara agar memudahkan komoditi Indonesia masuk ke negara tersebut. Kalau saya dari duta besar Jerman, saya mencoba untuk memasuki Kementerian Hukum dan HAM-nya Jerman. Bagaimana peraturan-peraturan impor Jerman itu bisa longgar bagi Indonesia supaya barangnya bisa masuk. Upaya mempengaruhi negara lain agar supaya kebijakannya itu pro Indonesia, ekonomi itu adalah diplomasi ekonomi. Ya. Kemudian para duta besar kita, para diplomat kita, para delegasi kita yang berunding di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu bisa menciptakan aturan-aturan internasional yang mendukung kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia. Itu baru namanya diplomasi ekonomi. Tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Ada angka-angkanya, gitu ya. Kan ada tuh perundingan di WTO tuh, tiap bulan, mulai trade barriers, mulai tarif, gitu. Ada juga perundingan politik di Dewan Keamanan, kapan nyerang Syria, kapan nyerang Irak, itu di Dewan Keamanan, itu diplomasi politik. Ya. Indonesia tidak lagi ke situ sekarang fokusnya, tapi fokusnya pada diplomasi maritim dan ekonomi. Diplomasi maritim yang tadi saya katakan, bagaimana mendayagunakan seluruh potensi bangsa ini untuk menguras, memanfaatkan potensi kelautan kita bagi kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Itu diplomasi ekonomi. Ya, di diplomasi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah diplomasi bilateral antar negara, ya. Kemudian diplomasi regional kayak ASEAN, Uni Eropa, gitu. Kemudian pertemuan ASEAN, Asia Europe meeting misalnya, antara benua Asia ketemu dengan benua Eropa, itu regional diplomasi. Ada namanya multilateral diplomasi, diplomasi tingkat multilateral yang hampir semua negara anggota PBB membuat aturan baru bersama. Kemudian peraturannya itu dilaksanakan di semua negara anggota. Bagaimana membuat aturan bersama itu, kita jangan ketinggalan. Jangan sampai aturan bersama itu merugikan kita. Kita harus memasukkan pasal-pasal yang menguntungkan kita. Itu tugas para diplomat Indonesia di dalam berbagai forum diplomasi, baik bilateral, regional maupun multilateral. Nah, ini kalau multilateral begini, di sistem PBB dan organisasi internasional. Di sana secara geografis ada beberapa kelompok. Ada yang mengatakan Asia Pacific Group. Ini anggotanya negara-negara Asia Pasifik. Indonesia tidak bisa berjuang sendiri, mesti menggunakan tetangganya. Kalau ada berunding dengan kecamatan sebelah, Anda mesti ngobrol dulu dengan RT, kemudian tingkat RW. Habis itu Anda ngomong dengan Pak Lurah, baru ada bicara atas nama kelurahan
Tembalang. Anda besar pokoknya seperti atas nama Tembalang. Satu saat Anda harus ngomong atas nama pemerintah Indonesia. I'm speaking on behalf of the Indonesian government. Now I'm speaking on behalf of the Asia Pacific Group. I'm speaking on behalf of African Group. Kalau Amerika Latin menggunakan ini Group of Latin American and Caribbean Group. Kalau orang-orang kaya itu Western European and other countries Group. Ini orang kaya di WEO namanya. Ini pengelompokan di dalam negosiasi multilateral tetapi berdasarkan geografis. Kalau di bawah pengelompokan berdasarkan politik. Ya, kalau melawan Amerika sendiri nggak bisa kita. Melawannya kita bersama dengan kelompok G77 plus China. China itu nggak punya grup sendiri, dia numpang ya. Dia nggak mau G77 cukup kamu di dalamnya gitu. Dia nggak mau plus China. Karena ya negara besar ya, pakai plus. Gitu. Kita juga pengen loh G77 plus Indonesia. Tapi nggak digubris, China negara besar. Kemudian non-line movement, nggak populer lagi sekarang kan. Dulu ada blok timur, blok barat, begitu udah pudar, tembok Berlin runtuh, nggak ada lagi blok. Sekarang kita menggunakan forum politik G77 and China. Kalau yang sama-sama sholat Jumat, nah kita grupnya ini Organisasi Konferensi Islam, OKI, OIC, Organization of Islamic Countries, ya kan? Negara-negara yang kecil, pulau-pulau kecil, nah, ngomongnya small island developing states. Yang kalau climate change airnya naik, nah takut tenggelam semua nih. Negara-negara SEAS ini paling takut di dalam perundingan climate change. Kemarin sudah disepakati persetujuan baru kan, Paris Agreement Desember 2015. Itu kesepakatan baru berlaku semua negara, tetapi SEAS dia punya pandangan khusus. Dia ingin kalau gua tenggelam, gue ikut lu ya. Dia ingin ada kompensasi kalau dia tenggelam. Karena tenggelam itu negara maju kan. Dia akan revolusi industri. Kemudian gas rumah kaca. Akhirnya karena atmosfernya itu panas, es di kutub utara selatan meleleh dan air lautnya pasang. Negara-negara kayak Samoa, Fiji, Marshall Island, Jamaika itu tenggelam semua. Dia membentuk kelompok ini, small island developing states. Kita punya ASEAN countries. Tapi di dalam forum politik ASEAN itu jarang keluar. Kalau melawan Eropa, kita sulit ngomong ASEAN. Karena ASEAN itu ada Kamboja, ada Myanmar, ada Laos, yang banyak tunduk pada Cina. Dia berdiri sendiri dia. Laos, gua mau ngomong gini. Vietnam, gua mau ngomong gini, lu mau nggak? Kita ngomong sama ASEAN. Jangan ngomong sama ASEAN-nya, gua nggak enak sama nenek gua nih. Jadi I'm speaking on behalf of the ASEAN countries. Nggak mau dia. Sama ASEAN nggak mau. Lebih mau sendiri-sendiri dia. Lu ngomong sama Indonesia, gua ngomong Myanmar, gua ngomong sama Vietnam. Loh, kita kan ASEAN, ngomong sama ASEAN. Kayak orang-orang itu ngomong nama grup. Nah, di ASEAN masih agak terpecah karena ekonomi ini berbeda. Ada yang masih tergantung pada orang lain, ada yang independen kayak kita ini. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini, diplomasi multilateral kayak climate change tadi, kemudian ada third United Nations Conference on the North Sea. Ini bagian dari perundingan multilateral yang menghasilkan Konvensi Hukum Laut di mana kita menjadi negara kepulauan yang oleh Pak Jokowi ditransform menjadi diplomasi maritim. Ada 7 pilar. Ada yang namanya buku putih kebijakan kelautan Indonesia. Nah, ini saya tak singkat-singkat saja dalam waktu tidak banyak, tetapi ini kalau diplomasi regional, tadi multilateral ini regional. Kelompoknya beda. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ada lagi negara-negara yang di tepian Asia Pasifik, Ocean, APEC. Terus sekarang sebelah barat ada tepian Samudra India, IORA, Indian Oceanic Association. Jadi minggu lalu kami dengan saudara ini ke IORA, kami memimpin pertemuan IORA.
dalam rangka mempersiapkan pertemuan KTT Ayora di Jakarta Maret 2017. Ada pertemuan Ayora ini ingin menyai APEC. Kami bertemu di Bali bersama Menteri Luar Negeri, kemudian ada berita duka ayahanda meninggal, kemudian di Semarang Kemenyaran itu dalam kerangka Ayora kemarin pertemuan Ayora. Nanti akan ada summit Ayora. Kalau APEC sering summit APEC, Ayora tak pernah summit ya. Dan topian yang di Samudra Asia Pasifik itu banyak orang kaya tuh. Ada Amerika, ada Australia, ada Rusia. Kalau yang topian yang sebelah sini, Samudra India itu banyak yang ya makan soto lah, ada India, Sri Lanka, ya, Tanzania, terus kemudian Indonesia, negara tepian Samudra India itu tidak banyak yang kaya. Jadi kalau pertemuan itu susah gitu ya, nggak seperti apa ya, gagah orangnya pakai pesawat sendiri gitu kan. Kalau pertemuan Ayora ini agak sepi lah. Udah kelompok namanya Liga Arab League, ngomongnya bahasa Arab semua dan punya minyak semua, ada sorban semua sini Ojika. Kemudian ada negara kaya Uni Eropa. Sekarang sedang kelang kabut karena Inggris keluar. Nah, Inggris keluar ini nggak gampang keluarnya. Harus ikut pasal 50 Traktat Uni Eropa. Ya kan? Keluarnya itu harus dengan beberapa persyaratan. Nggak mudah ya. Lu boleh putusin keluar tapi keluarnya gue hambat-hambat. Nah, karena negara-negara lain 26 negara lainnya juga tidak rela Inggris keluar sendiri. Kalau kamu keluar kamu nggak punya akses perdagangan di Eropa. Kamu mikir hidup sendiri lah. Kan bukan euro nih, dia pound sterling kan. Kemudian diplomasi regional kita sangat aktif di banyak dokumen Bali, Jakarta Declaration, Bali Declaration, Bali Concord, itu peranan Indonesia. Di Asia kita selalu jadi leader, tidak pernah pakai jenggot. Di pas Laut Cina Selatan, ASEAN terpecah. Ada yang ikut Cina, ada yang ikut Amerika, ada yang ikut Australia, ada yang ikut Indonesia. Indonesia paling independen. Anda baca kan pidatonya Presiden ketika PCA Award tentang Laut Cina Selatan, bagaimana sikap Indonesia dan sikap ASEAN. ASEAN tidak ada sikap karena tadi itu ada temannya Cina di bawah. Indonesia bikin statement sendiri, tidak atas nama ASEAN. Begitu teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan anak-anak, para calon generasi penerus. Karena saya diplomat, kalau Anda ada pertanyaan menyangkut soal-soal your future career setelah graduation dari UIN, kira apa? Apakah Anda tertarik di bidang diplomasi, tertarik jadi diplomat, tertarik jadi duta besar, tertarik jadi istri duta besar? Itu agak gampang kalau itu masa sekolah. Kawin aja dengan calon duta besar. Saya nggak ngomong ke sana loh, ini nggak bener ya. Silakan Ibu Penny, saya kira saat di situ saya masih siap anytime kalau saya pulang kampung ketemu dengan adik-adik lagi dalam suasana formal lagi belum kuliah. Tapi kali ini adalah sifatnya kuliah umum, very informal gathering, tapi substansinya cukup banyak dan cukup bagus. Kalau itu menyangkut wilayah kami siap untuk membantu, bahwa untuk dan adik-adik semuanya bagi yang akan research akan magang di KMU di kantor sekali bersilahkan. Yang ingin international law jurusannya ya, kalau pindah perdata kami tidak terima magang, tapi jurusan internasional kami menerima. Carry juga mengenai kalian bisa dikonsultasikan dengan kita kalau untuk masalah-masalah skripsi, judul disertasi atau tesis, sekali silakan. We are quite prepared to assist and help untuk mesti orang-orang khususnya Polda semua. Terima kasih Pak Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, Pak Edi, termasuk ada Pak Edi. Untuk kesempatan kali ini kita buka pertanyaan nanti ya Pak Edi ya. Silakan para mahasiswa kalau ada yang masih punya pertanyaan bisa apa saja
diplomasi budaya dan lain sebagainya. Ya, saya buka dua penanya lagi. Satu di kiri, satu di kanan. Yang sebelah kiri dulu. Silakan. Kita menyebutkan nama dan alamat. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Gabriel, angkatan 2012. Yang ingin saya tanyakan, Pak, Bapak kan sebagai diplomat pernah menemui tantangan apa Pak untuk misalnya memudahkan para pengusaha Indonesia untuk memasukkan komunitasnya ke negara lain, misalnya bahkan kan misalnya seringkali komunitas Indonesia dihambat di negara-negara lain, misalnya adalah misalnya aturan pendamping, aturan safeguard, sehingga misalnya pengusaha Indonesia pun agak kesulitan masuk ke negara tersebut barangnya Pak. Itu Bapak ada tips dan trik khusus nggak Pak yang mungkin bisa kami praktekkan gitu Pak? Ya, Gabriel, kemudian yang kedua Richard, ya silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cecil Buta. Jadi yang saya ingin tanyakan itu pendapat dari Bapak Dr. Edi Pratomo tentang ini Pak, sekarang kan sedang ada baru selesai kemarin mungkin yang lomba, bukan lomba, kayak debat umum antara dua calon presiden United States. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak, pendapat Bapak tentang kedua calonnya itu apabila satu terpilih tentang kasus Laut Cina Selatan yang sedang lagi berapi-apinya Pak, maksudnya dari calon tersebut. Ya, demikian tadi ada dua penanya. Ada dua ya Pak. Ya, dari satu dari Gabriel dan yang kedua Dari Gabriel dari Richard. Karena lagi di sini, lagi pertanyaan di sini 10 biji belum boleh. Ada. Yang pertama, bagaimana kita Gabriel tadi sangat pengusaha ini ya, oriented ya, bagus sekali. Bagian dari diplomasi ekonomi yang ada aturan anti dumping, ada aturan safeguard, non tariff. Kenapa sih super mie Indonesia ini kok nggak bisa masuk di Jerman nih? Kopi luwak gitu, teh ambarawa gitu, atau kelengkeng ambarawa kenapa nggak bisa dijumpai di pasar-pasar di Fifth Avenue New York? Kenapa ada dari Thailand? Kenapa anggrek kita juga tidak dijumpai di pasar-pasar Eropa? Ya, itu adalah bagian dari misi diplomasi ekonomi sebuah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pada saat saya di Jerman, saya pernah membantu perusahaan Kendal di kawasan industri Kendal, Pulau Baranyu itu dekat Kakak itu, namanya PT PLOS Indonesia. Itu adalah furniture yang dikirim ke Jerman. Barangnya dari mana-mana, kayu jatinya bisa dari Jepara, dari Purwodadi, dari mana-mana juga. Dan dari hasil ekspor PT PLOS Indonesia ini, PT PLOS ini ekspornya ke Eropa melalui pasar pintunya Jerman. Ketika saya di Duta Besar, cukup banyak furniture Eropa yang disuplai dari Semarang, kota Semarang, kota Kendal. Namanya Mr. PLOS yang punya, makanya PT-nya PT PLOS. Dan akhirnya banyak SMA Salatiga, SMA Ambarawa yang tukar pelajar student exchange dengan beberapa SMA di Hamburg, di Frankfurt dengan menggunakan dananya PT PLOS. Nah, itu juga student exchange yang luar biasa dari swasta. Itu bagian daripada tugas para diplomat untuk membuka pasar dengan mencoba melobi, memasukkan, mempengaruhi kebijakan negara setempat dari state untuk bisa mengakomodir komoditas dari negara berkembang, khususnya Indonesia. Itu tugas pokok dari bagian ekonomi di sebuah
kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Kalau Richard ini kelihatannya calon wali kota nanti, kota Semarang. Pertanyaannya debat Hillary Clinton dengan Donald Trump. Anda pernah dengar ketika Ketua DPR Setia Novanto ketemu Donald Trump? Pernah dengar ya? Itu yang ngatur saya pertemuannya. Saya perjuangkan sekarang di sini. Saya berada di wilayah itu. Cuma fotonya saya nggak ada. Saya ada di HP saya punya. Tapi di media tidak. Karena ketika difoto sama-sama itu saya kemudian lari. Saya berada di New York bersama Ketua DPR dan ketemu Donald Trump tentang bisnis akan membuat semacam dunia fantasi itu di Lido, Sukabumi dan membangun hotel di Bali. Beliau Ketua DPR dan juga beliau pengusaha. Ketemu Donald Trump tidak ada kaitan dengan calon presiden. Karena pemerintah Indonesia kan mendukung Presiden Obama yang Demokrat. Dengan demikian kita pasti agak ke Hillary. Kalau kita ketemu calon presiden dari Republik, tentu sebaiknya kita ketemu juga calon presiden dari Demokrat. Tetapi ketika itu Ibu Hillary sibuk sekali yang masih ketemu. Pembicara aja ada masalah politik. Saya mengenal benar Donald Trump karena kita bicara 2 jam dengan beliau, cerita tentang pencalonan sebagai presiden. Memang keberagamannya banyak sekali dia yang membuat peraturan baru, terutama bagi para imigran yang ada di wilayah Amerika. Bagaimana promosi mereka nanti Republikan kepada Muslim community yang large. Jadi agak kontroversial. Sementara Hillary Clinton ini orangnya sangat paham masalah birokrasi dan foreign policy. Selain senator, beliau juga pernah jadi istri presiden, ngerti caranya jadi presiden. Pernah menjadi penasihat presiden dengan suaminya, pernah tidur bersama presiden. Jadi dia sebenarnya ngerti dia kapan pidato, kapan makan, kapan harus begini-begini pesawat. Kalau presiden Amerika itu kalau turun dari pesawat kenapa lari? Ya. Kalau kita kan enggak. Nah, itu cerita lain lagi. Tapi pertanyaan tadi, Amerika itu tidak akan berubah apakah Clinton terpilih atau Donald Trump terpilih, bahwa prinsip safety of navigation adalah prinsip yang diberikan oleh Paul Green Amerika Serikat, bahwa Laut Cina Selatan adalah laut bebas, boleh Australia lewat coba-coba kan. Kemudian Cina nggak akan berani dia Rusia nggak akan berani kasih peringatan karena itu freedom of navigation setiap negara harus bisa di-exercise. Apalagi pasca Peace Award yang mengatakan bahwa fitur-fitur maritim yang ada di Laut Cina Selatan tidak memiliki ZDE dan transportasi. Dia hanya memiliki enclave territorial sea. Semua fitur di situ tidak ada yang namanya pulau ternyata. Yang ada adalah rocks, batuan, karang. Tidak ada yang namanya pulau sesuai dengan kriteria pasal 121 menurut interpretasi visi. Visi itu tugasnya tidak memutuskan kepemilikan, tapi bertugas untuk menjelaskan tentang aplikasi dan interpretasi sebuah pasal dari UNCLOS. Jadi Amerika siapapun presidennya pasti akan kencang di Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Selatan akan menjadi tempat medan pertempuran, ya, diplomasi maupun perang bergerak di masa yang datang. Sebab itu Indonesia selalu menghimbau, coba dong tetap respect international law, especially UNCLOS, agar supaya dijaga stabilitas keamanan. Karena itu banyak tanker minyak lewat situ, jangan rebutan. Tapi Cina tetap aja membangun lapangan terbang, membangun mercusuar, membangun apartemen malahan, tetap direklamasi. Reklamasi itu nggak punya efek sama sekali dalam penarikan garis. Contohnya Canggih International Airport, ngukurnya sama kita, ya kita dari original coastline, nggak mau kita ngukur dari reklamasi tepi yang terakhir. Anda reklamasi laut Anda sendiri, mempersempit laut Anda sendiri,
Tapi ukuran dari belakang tetap dengan Singapura. Dan dengan Haryo ini juga Brunei dengan Singapura. Jadi Laut Cina Selatan menjadi isu panas tetap sekarang. Sepanas isu 4 November hari ini di Jakarta. Ya. Tetapi Indonesia tidak memiliki klaim sama sekali yang jauh dari wilayah kita. Fitur maritim di Laut Cina Selatan yang terdekat dengan kita itu jaraknya 370 nautical mile, namanya quarter reef. Jadi kalau dia itu misalnya disebut pulau, dia berada CTE, mungkin tabrakan dengan CTE kita di atas Natuna. Tapi PCA menyatakan tidak ada satupun pulau di Laut Cina Selatan. Berarti quarter reef bukan pulau, sehingga tidak bertabrakan, tidak overlapping claim dengan CTE kita di utara Natuna. Jadi kita aman. Ya, sebagai teman-teman dari Kuasa Hukum sebaiknya paham soal ini agar supaya tidak dipelintir oleh beberapa media yang adalah tidak jelas tadi yang bilang seperti kita hilang. Tadi siapa yang bilang hilang? Kita punya nggak pernah. Ya, sekarang Anda paham. Saya telah memiliki pasukan segitu banyak yang paham tentang seperti kita tidak hilang. Oke? Terima kasih Ibu Penny, terima kasih Gabriel dan Richard sebagai penanya terakhir, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi, mungkin program meeting dimanapun juga kita siap untuk selalu bersama teman-teman dari FLB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan dari Bapak Duta Besar Dr. Edi Pratomo. Terima kasih atas sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga kuliah umum hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik mahasiswa calon duta besar yang akan datang. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para mahasiswa, juga kepada Bapak Ibu dosen, khususnya dosen hukum internasional yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Prof. Rahayu, ada BLM-nya, ada Dr. Asia dan Pak Bocor. Atur nuwun, sekaligus saya mohon izin untuk menutup acara ini karena Bapak Dekan sudah meninggalkan tempat. Dengan mengucapkan alhamdulillah, selesailah acara kuliah umum mengenai peluang dan tantangan diplomasi Indonesia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu dosen untuk berkenan untuk bersama dengan Bapak Duta Besar dan nanti disusul oleh para mahasiswa yang mau foto dengan Pak Edi. Silakan. Buat para mahasiswa yang ikuti kegiatan bersama internasional, maju aja. Iya. Jangan kali, ayo foto dulu yuk. Ntar ya, dosennya dulu ya. Parkir di mana sih? Tempat tadi kan? Depannya Bank Mandiri tadi. Oh. Ya, naik sedikit. Naik sedikit ya udah. Ntar anterin ke sana ya. Ini sholat Jumat di sini juga. Ya. Jadi ini Bambang Maritimnya Gimana bisa di-share? Cuma dikasih lihat di presentasi. Bisa diupload video. Mas. Saya bisa minta tolong. Backnya 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua,
Latihan sini ya. 1, 2, 3. Sip. Yuk yang nakal yuk, maju lagi yuk. Lara. Oh, bisa tahu bentar nggak? Tolong Lara. Api, bagus. Yuk tuh, tas dia guys. Ayo, berdua semuanya. Nabi? Dianggap. Ya, gitu deh. Tapi gue malah bukan. Tapi untuk lambat akademiknya UNS. Kenapa? Saya Prof Natal sampai hari ini belum terima surat. Jadi kan udah ditelepon, Prof tanggal sekian, tanggal berapa bisa. Udah ngasih tanggal toh. Surat sama proposalnya belum sampai. Lo ngapain rekam gue dasar? Busuk rak ya. Direkam orang Bobi. Gitu. Yes, aku kemarin baru dapat itunya, fotonya atau foto SK-nya. Dia suka ingin dilihat juga foto SK-nya. Coba pengusulan itu apa? Martono kok? Asarus. Martono. Martono. Ah, Pak Martono. Dan nonton daftar pengusulannya kayak dia, alumni kene kabeh. Aku udah. Hah? Aku senengnya kok dong.